Ibu mulai ya, Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Di kelas 11 sekarang kelas 11B ya? Ya. 11B hari ini ada yang enggak masuk? Ada. Siapa yang enggak masuk? Wawi. Papi. Kenapa Papi enggak masuk? Diare. Diare, ya Allah. Kita doakan semoga Papi cepat sembuh ya. Oke. Sudah siap untuk mulai pelajaran matematika hari ini? Ya. Siap. Ada yang ngantuk? Ngantuk. Ngantuk. Ada yang ngantuk, ada yang enggak. Nah, sebelum mulai pelajaran kita refresh otak kita terlebih dahulu sebelum usir ngantuknya kita. Ya, siap. Silakan semuanya berdiri. Berdiri, cari posisi yang nyaman. Jangan sampai nabrak-nabrak kursi nanti. Aduh. 1, 2, 3. Kita ice breaking dulu ya. Ya. Nanti ikuti instruktur yang ada di video ini. Nanti kalau misal yang pertama kalian diminta untuk tangannya gerak-gerak begini, kalian ikuti. Sesuaikan ya. Ketukannya sama seperti yang di video. Oke Bu. Oke, sudah siap? Siap. Oke, mulai ya. Ya. Ayo ikut juga, Bu. Are you ready? Gimana? Udah mulai belum matanya? Udah. Berarti udah siap ya pelajaran matematika hari ini? Siap. Siap. Oke.
sebelum masuk ke bab ini, masih ingat nggak materi kelas SMP dulu tentang Pitagoras? Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Masih? Masih. Siapa yang masih ingat? Wawi. Ayo, Wawi, Pitagoras itu apa, Wawi? Pitagoras itu ini Bu, rumus untuk mencari sisi panjang segitiga, khususnya untuk segitiga sisiku. Oke, Pitagoras itu bisa kita gunakan untuk mencari panjang segitiga, khusus untuk segitiga siku. Rumusnya Pitagoras, kalau misal kita mencari sisi terpanjang, ada yang masih ingat? Coba mau lidi. Untuk mencari sisi terpanjang, sisinya segitiga, rumusnya kalau pakai Pitagoras gimana? T kuadrat dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dong untuk sisi masih ingat ya, dari SMP ya. Oke, coba kalian sebutkan benda di sekitar kita yang bentuknya lingkaran. Jam tangan. Ini botol. Tutup botol. Terus? Donat. Iya, Roda. dilihat dari atas ya. Roda. Iya, udah. Cincin. Banyak ya. Lingkarannya itu ada di mana? Kalau lingkarannya itu kalau dilihat dari atas sisi mana? Coba kalau yang dari donat, kita melihatnya dari sisi sini atau di sisi atasnya donat? Atasnya, Bu. Atasnya donat. Ya. Lingkaran itu apa, toh? Bentuk. Oke, lingkaran itu bentuk apa? Lingkaran. Bundar, Bu. Lingkaran itu termasuk bangun datar atau bangun ruang? Bangun datar. Kalau bangun ruang yang mirip dilihat kalau dari atas ke lingkaran apa namanya? Bola. Definisi lingkaran, ada yang tahu definisi lingkaran? Kumpulan titik jaraknya yang berjarak sama. Coba yang keras. Halo. Kumpulan titik-titik yang berjarak sama dari suatu pusat. Iya, benar. Lingkaran itu kumpulan titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik tertentu atau disebut dengan titik pusat lingkaran. Nah, di pembelajaran kita hari ini kita mau membahas kebersamaan lingkaran. Apa sih tujuannya untuk belajar persamaan lingkaran? Di sini kalian hari ini diharapkan mampu melalui pengamatan fenomena sebagai masalah kontekstual, kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur pada lingkaran. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menentukan persamaan lingkaran. Untuk pertemuan hari ini kita hanya fokus di pusat 0,0. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menyusun bentuk umum persamaan lingkaran secara akurat. Jadi ibu nanti tidak memberikan langsung persamaannya lingkaran itu seperti apa. Coba nanti kalian explore sendiri dengan kelompok kalian yang sudah ibu bagi kemarin. Nanti ibu kasih LKPD untuk menemukan bentuk umum persamaan lingkaran. Sebelum masuk ke LKPD, coba amati dulu video yang ibu In today's hyper-connected world, it's hard to imagine life without Wi-Fi. We use it to stream videos, connect with people around the world, and browse the internet, all without any wires. A few decades ago, the idea of wireless technology seemed impossible, but things have changed. One fascinating aspect of Wi-Fi is that its signals can reach our devices even when the Wi-Fi router is far away, or separated by walls and doors. This brings up a natural question. If light can't travel through walls, how can Wi-Fi signals? To understand this better, let's explore some basics of how Wi-Fi works. Basically, Wi-Fi uses radio waves to transmit information between devices. These radio waves are a form of electromagnetic radiation. Similar to light waves. However, radio waves have a much lower frequency and a much longer wavelength than light waves. This difference in frequency wavelength determines how different types of waves interact with various materials in their path. When an object gets in the way of light, the light is either absorbed or reflected.
depending on the material's properties. For example, when light strikes a wall or a door, it can't pass through, as the atoms and molecules in the material end up absorbing or reflecting the light. This is why we can't see through walls using visible light. Wi-Fi signals, on the other hand, don't face that problem. Their lower frequency and longer wavelengths allow them to pass through most materials with ease. This is because the atoms and molecules in materials like walls, doors, or even furniture are less likely to absorb or reflect the lower frequency radio waves. As a result, Wi-Fi can travel through walls and other obstacles with ease, allowing us to access the internet from different rooms of our homes or even from different floors of the building. However, Wi-Fi signals can't always pass through materials without any interference. Certain materials can still weaken or block Wi-Fi signals. For example, water absorbs radio waves, so if there's a large body of water in the path of a Wi-Fi signal, it might get weaker or not reach your device at all. Similarly, metal surfaces can reflect radio waves, potentially causing interference or blocking the signal. Additionally, other electronic devices using radio waves, such as microwaves or cordless phones, can cause interference with Wi-Fi signals. So, how can we make our Wi-Fi signals stronger and more reliable? There are a few ways to boost your Wi-Fi signal and minimize interference, both of which make it work better. 1. Position your Wi-Fi router in a central location, away from walls and other obstacles. 2. Place the router on a higher surface, like a bookshelf or a desk, to provide a clearer path for the signal to travel. 3. Avoid placing the router near metal objects, large water containers like fish tanks, or electronic devices, such as microwaves, which can cause interference. 4. Make sure your router is updated to the latest firmware, as this can improve its performance and signal strength. 5. If your Wi-Fi signal is weak in certain areas of your house, consider using a Wi-Fi extender or mesh network. These devices will help amplify and distribute the Wi-Fi signal to those hard-to-reach areas. In conclusion, Wi-Fi signals, unlike visible light, can pass through walls and other obstacles due to their lower frequency and longer wavelength. By understanding this phenomenon and knowing how to minimize interference, we can enjoy strong and reliable Wi-Fi signals throughout our homes and everyday lives. Oke, dari video yang gue dapatkan tadi ada pertanyaan nggak kira-kira? Kenapa kok ibu menampilkan video tadi penggunaan dari Wi-Fi? Kenapa kira-kira? Sinyal. Ada lagi? Bingung? Apa hubungannya sih persamaan lingkaran sama Wi-Fi itu tadi bingung? Sinyalnya berbentuk lingkaran. Oke, ada lagi? Oh, sudah. Sepertinya banyak yang masih bingung ya? Oke, untuk menjelaskan kebingungan kalian sendiri itu, Ibu akan beri LKPD supaya kalian lebih tahu kenapa kok tadi ada Wi-Fi ya? Kenapa kok tadi ada implementasi di Wi-Fi? Coba, ini udah sama kelasnya masing-masing kan ya? Sudah. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Ibu beri waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan angkat tangan ya. Iya, Bu. Ada yang tanyakan nggak? Ini bener gini ya, Bu? Iya. Oh ya benar banget ini. Iya, betul ya, Bu. Ya pintar. Terus saya ini gimana, Bu? Ini Tambah. Oh, desa. Oke. Sudah semua ya? Sudah. Oke. Ibu minta salah satu dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil penemuannya dari LKPD ini tadi. Silakan. Kalau nggak saya
Ayo Izam, silakan. Ayo Izam. Baju ngomongin. Izam. Kakak mediku ngomongin. Itu Mbak gak usah belajar. Gak usah dikirim ya. Oke, bisa sambil dijelaskan, Mas Izam. Nah, di sini kan ada suatu permasalahan nih. Permasalahannya itu mengenai wifi atau di sini akan mengukur gimana seseorang itu akan mengukur jangkauan atau rentangnya wifi-nya itu bisa nyambung. Seberapa luas sih wifi-nya itu nyambung. Tapi kan nggak mungkin seseorang itu bisa mengukurnya satu-satu ya. Nah, tetapi di situ ada bantuan. Bantuannya itu ada suatu daftar koordinat XY dari setiap sensor yang dilaporkan oleh teknisi melalui aplikasi GPS. Jadi XY-nya itu merupakan jangkauan maksimal dari wifi-nya itu dari titik pusatnya. Misal titik pusatnya itu 0,0, berarti routernya atau wifi-nya itu ada di 0,0. Nah, seseorang itu akan berjalan ke XY itu dari arah routernya. Berarti yang ditanya itu adalah mencari panjang dari yang putus-putus atau yang merah ini ke titik X, Y. Nah, di sini bisa menggunakan konsep yang namanya Pythagoras. Nah, di sini kan ada segitiga nih, segitiga siku-siku, yaitu yang tidur ini kita ambil dari X dan yang begini itu sebagai Y, di mana titik potongnya itu membentuk ini tegak lurus ya. Berarti adalah segitiga siku-siku. Nah, di depannya sudut siku-siku itu sudah pasti yang namanya sisi miring. Berarti kita buat dulu rumusnya. Kita anggap X ini sebagai A, Y ini sebagai B, dan yang merah ini sebagai C. Berarti untuk mencari C jadinya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan D kuadrat. Oke. Nah, di sini C kuadrat kalau kita misalkan dengan lingkaran, C itu sebagai apa sih? Ambil aja ya. C ini kan sebagai jari-jari, berarti kita bisa ubahnya menjadi R kuadrat sama dengan A-nya sebagai X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Jadi R adalah akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Jadi untuk
Menjadi jarak detek adalah pakai rumus ini. X sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Gimana Bu? Benar apa salah? Oke, benar sekali, Nak Ilza. Kelompokan jawabannya kira-kira sama atau yang ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama. Oke, beli plus dulu untuk Ilza. Oke, di sini Ibu perjelas lagi ya. Kenapa kok tadi di lingkaran? Karena si teknisi itu tadi pengen mengukur kekuatan sinyal yang sama ketika perangkat elektroniknya tidak diletakkan hanya di satu titik. Misal aku pengen di sini ada ruang tamu, di sini ada kamar. Aku pengen jarak yang sama dari router itu tadi. Jadi menentukan jangkauan yang sama atau nanti kan berpengaruh ke kekuatan sinyalnya. Semakin jauh jarak dari router kan sinyal semakin lemah. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini silakan di-scan dulu refleksi untuk pembelajaran hari ini. Sudah? Sudah. Oke. Untuk minggu depan kita akan belajar gimana kasusnya apabila WiFi itu tadi kan WiFi-nya hanya berada di satu titik, dimana kalau ada kasus WiFi-nya itu terpaksa dipindahkan ke titik lain. Oke, atau nanti minggu depan itu persamaan lingkaran di titik pusat A, B. Silakan dipelajari dulu di rumah supaya nanti di pembelajaran di kelas lebih paham ya. Oke, sebelum menutup, mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.